Action. Halo Sobat Garasi, masih dengan Dudi Sugandi dan kelas Garasi. Kita tetap sharing, tetap mencari cerita nih dari orang-orang yang memang sangat kompeten di bidangnya. Dan hari ini saya cari sosok yang memang sangat menginspirasi. Sebenarnya tidak hanya fotografi saja, dan dia juga bagian dari perjalanan hidup saya juga sebagai wartawan. Kita sama-sama lama juga di media. Dan orang Bandung mungkin yang hobi foto, senang foto, mungkin terutama yang pernah wisudaan ya gitu ya, pasti mengenal Papirus Foto. Nah, sosok di baliknya bersama saya, Teteh April. Saya manggilnya apa ya? Sampurasun. Manggilnya Teteh atau apa ya? April aja ya. Tuh. Om Dut ya. Oke, April. Sekarang bulan April lagi ya. Selamat ulang tahun Ibu April. Terima kasih. Soalnya aku mengenal Om Dudi ini udah lama banget. Oke. Ketika dirimu masih jadi senior. Oke. Ketika aku masih sebenarnya mahasiswi itu. Oke. Nah, memang saya mengenal April ini dari masih mahasiswa ya. Iya benar. Masih di Unpar. mahasiswa, Karena dulu bikin workshop kan. Betul. Jadi saya pikir juga emang ada darah atau seni fotografinya gitu ya. Kok tiba-tiba ada papirus. Nah, boleh nggak cerita sedikit sebenarnya dirimu waktu pas kuliah itu sejauh mana senang fotografi sampai akhirnya ke sini. Tapi satu-satu nih, nggak cerita. Wah, fotografi ya itu part of dream. Oh, oke. Zamanku dari mulai SMA. Tapi aku kan di Medan tuh SMA. Oh, Medan. Tapi fotografi itu kan bayanginnya zaman dulu tuh mahal loh. Iya, betul. Gak kayak sekarang. Zaman dulu itu untuk bisa belajar fotografi kita mesti punya kamera. Benar. Terus harus beli film. Waduh. Iya. Zaman dulu film tuh mahal. Benar. Udah gitu kita harus cuci. Iya. Kadang-kadang habis cuci nggak langsung nyetak kan. Iya. Karena biaya lagi ya? Karena biaya lagi. Wow. Jadi cuci dulu, habis itu dikeker-keker di lampu, Iya. di bawah kaca gitu dikasih lampu gitu, dikeker-keker. Di Mana light yang box. bagus? Light box. Pakai akrilik gitu. Mana yang bagus nih? Nah, baru kemudian frame nomor sekian. Oke. Frame nomor sekian dicatetin satu-satu yang kira-kira bagus, baru di print. Satu-satu. Kan ribet sebenarnya ya. Tapi mungkin ya itu, kalau bisa ribet, kenapa harus mudah? Enggak juga. Cuman menurut saya itu menarik ketika kita waktu itu jangankan lighting, kamera aja kan susah ya, mahal betul. Gitu. Jadi buatku itu menarik ketika kita melihat sesuatu kelihatan bagus karena misalnya katakanlah cuman sekedar orang nyapu di jalan pagi hari. Tapi keren gitu ya? Tapi keren banget dilihat mata. Ini gimana cara mengabadikannya? Gitu loh. Jadi itu fotografi itu buatku magic. Oke. Jadi begitu di kampus ada unit kegiatan mahasiswa. Potret. Di Unpar, potret. Jadi bukan sangat sering diundang, bukan? Betul. Diundang itu adalah alasan untuk mendatangkan sejumlah fotografer senior yang beken yang merupakan mimpi dari sejumlah mahasiswa sepertiku, Mbak Heni. Iya. Ini udah jadi nostalgia ya. Nostalgia, Sidik, Freddy. Iya, itu mentor-mentor fotografiku tuh. Oke. Jadi aku tertarik fotografi itu dari SMA, cuman peluangnya belum ada. Waktu kuliah ketemu UKM potret. Oke. Walaupun nggak punya kameranya, aku nyemplung. Oke. Jadi anggota UKM potret itu. Iya. Nah di situ tadinya aku bantu-bantu ini aja bikin acara konsumsi, bagi-bagiin konsumsinya maksudnya, bukan nyediain gitu. Konsumsi dari situ aku ikut bagi-bagiin. Siapa yang mau ikut kegiatan, biar kita hitung konsumsinya, kan ada uang pendaftaran. Iya. Nah baru kemudian lirik-lirik, siapa yang punya kamera, pinjem dong, aku mau ngintip. Nah waktu itu aku inget tuh Glenn. Oh oke. Nah kebetulan ternyata dia senior banget kan. Iya betul. Dia bikin toko kamera karena dia punya koleksi kamera banyak banget. Terus dia tanya ke saya satu waktu, Ril, lu butuh kamera nggak? Gue ada kamera murah nih. Aduh,
Glenn, gue semurah apa juga kayaknya nggak mampu nih. Nggak apa-apa, lu cicil aja dulu. Iya. Wah, serius nih belum punya duit bisa punya kamera nih. Ya nggak apa-apa, kan kita satu organisasi, lu kan kuliah terus, nggak mungkin lu hilang kan? Iya nggak mungkin. Ya udah, cicil aja dulu. Itu adalah kamera pertamaku, FM 10. FM 10? Oh, oke. Gitu loh. Iya, Nikon nih. Nikon. Dari situ, jadi akhirnya beban. Dari jatuh hati, ternyata jadi beban, Om. Iya. Karena kan kudu dibayar ya. Iya, harus dibayar, semua tahun juga biaya ya. Tapi emang teknologi makin menarik ya. Iya. Waktu itu kita sebut brand ya, anyway brandnya udah nggak ada. Sedih sih, Rapico. Oh, oke. Iya. Yang unik, Rapico itu muncul dengan teknologi yang baru dicuci, tapi kita udah bisa lihat di layar monitornya. Oke. Foto kita kayak gimana? Tinggal kita pilih frame nomor berapa yang mau dicetak. Rapico Jakarta kan? Enggak, Rapico Bandung. Yang di itu. Jalan Kepatihan tuh. Latihan. Oh iya, ada Rapico kan dulu. Kanan. Dulu Panorama kan. Yang terkenal, terus ada Rapico, terus Fuji ada labnya. Jadi Rapico itu salah satu toko foto ya. Betul. Foto yang tempat proses lah. Zaman dulu tuh ada Panorama, ada Rapico cerita. Rapico. Oh gitu kayak Rapico. Jadi gini, kayak gini persis. Okay. Aku duduk di sini, ada meja. Iya, kita lihat langsung proses. Si operator yang ngebelakangin. Oke. Komputernya di depan. Jadi aku melihat punggung operator. Iya. Tapi kemudian aku bisa melihat layar monitor. Nah itu puas banget. Asli itu puas banget. Lantas kemudian mulai berkenalan dengan slide expire. Oke. Pernah ingat? Siapa nih yang dulu pernah ingat? Zaman-zaman angkatanku kalau tahu, relate. Berarti mirip-mirip lah umurnya. Ada slide expire, karena mau beli slide yang bener, mahal. Iya. Slide-nya mahal, processing-nya mahal. Jadi kita cukup bermain dengan slide expire. Ya. Yang mana kita cross-process akhirnya. Jadi negatif ya? Jadi negatif. Warnanya jadi unik. Oke. Tapi nyeleneh semua. Oke. Itu yang saya ingat, itu tuh zaman-zamannya dulu majalah itu Daus, itu selalu pakai slide itu. Tapi mereka dia mungkin tidak expire ya. Cuman kita expire slide. Jadi slide harusnya cetak positif, ini cetaknya negatif. Jadi warnanya berubah semua. Gimana kan itu ya maksudnya? Iya, itu zaman dulu kita bilangnya cross processing. Cross processing, bener. Gitu. Terus waktu berjalan menemukan pilihan yang lebih murah. Yaitu black and white. Iya. Dengan film yang lebih murah lagi karena semi expire. Iya. Jadi kita push di cucinya sendiri kan, kita main. Nggak apa-apa expire, warnanya udah agak puder, tapi kita bisa push di pencucian dan pencetakan karena kita sendiri kan ngerjainnya manual. Jadi spektrum fotografi buat saya kala itu lebar. Dan dengan spektrum selebar itu kayak nggak habis-habis eksplorasinya. Jadi dari yang tadinya suka karena kepepet, sukanya cuman bisa human interest zaman dulu. Hunting ke pasar, lihat orang di pasar tuh dari mulai prepare pasar masih gelap-gelap gimana gitu, kita push ISO-nya jadi dia lebih grainy, kesannya lebih lebih sulit gitu. Hidup yang lebih penuh perjuangan karena kan udah green, semi gelap. Kemudian kita cari tuh ada tetesan-tetesan cahaya pagi gitu. Kalau buatku tuh mistis banget. Jadi emang fotografi magic itu kerasa banget ya? Wah, zaman itu jangan ditanya. Fotografi is magic. Fotografi buatku tuh magic banget. Terutama karena dari situ ketahuan, bisa punya duit. Baru berpikir ya. Karena kan udah jadi utang kita. Harus dibayar. Harus dibayar. Udah punya utang, pokoknya mikir tuh, sekali crack, duit. Sekali crack, duit. Sekali klik gitu, duit. Kalau gagal, rugi. Jangan sampai
Jadi mau nggak mau kita belajar tuh aperture, speed supaya dia matching. Settingan ISO nggak bisa zaman dulu ya. Betul. Karena settingan ISO itu udah dibeli bersama dengan filmnya. Iya, betul. Jadi kalau kita beli ISO 100, murah. Tapi jangan coba-coba berani main malam. Iya. Apa low light. Oh, kurang iya. Naik gelap. speed, naik ISO-nya, naik harganya. Oh, iya, Iya loh Mas. Betul. Tapi noise, bintik-bintik dia makin tinggi. Gambarnya. Ya sebenarnya kalau masih 200 sih enggak. Begitu dia kena 400 keluar tuh bintiknya. Udah mulai, betul. Gitu. Tapi kita bisa lebih leluasa huntingnya. Subuh, sore menjelang gelap. Jadi buatku, eksplorasi di dunia fotografi itu luar biasa. Eksplorasi knowledge-nya luar biasa, terutama ketika kita mulai punya dukungan lighting dari kampus. Oh iya, oke. Nah, mulai itu. Dulu nggak ada dukungan lighting, yuk kita bikin lighting sendiri sih. Kita bikin pakai kalkir. Mungkin masih kalkir. Iya. Kertas kalkir, main di styrofoam. Terus kertas kalkirnya dibentuk. Jadi honeycomb, dibolong-bolongin, jadi snoot. Iya, biar cahayanya soft ya. Biar cahayanya soft tapi terarah. Apa ini teknis banget ya? Teknis. Tapi sangat manual. Aku termasuk yang, maksudnya aku termasuk kecewa dengan digital. Oh iya? Iya. Apa yang bikin kecewa? Kenapa? Kreativitasnya atau apanya? Menurutku banyak sekali hal yang memang itu takes time. Tapi ya mungkin orang zaman dulu kali saya ya, konvensional banget ya. Dengan bermain di manual lighting, manual film, eksplorasi itu betul-betul menguras waktu dan tenaga serta kreativitas saat yang sama. Iya, benar. Tapi begitu digital masuk, orang itu ngarepinnya instan. Aku inget banget waktu ngerjain digital itu, waktu ngerjain klien terakhir itu yang mau aku handle. Ternyata klien itu juga biasa ya, mungkin orangnya memang benar-benar berduit sih, saya tahu. Karena saya nge-handle mereka itu udah kayak dari mulai wisuda, terus adiknya wisuda, dianya tunangan, dianya nikah, sekeluarga itu begitu. Sampai ulang tahunnya, orang tuanya ulang tahun pernikahan, itu aku nge-handle, manual semua. Yang terakhir itu adalah ulang tahun pernikahan orang tuanya gede-gedean, dirayakan. Terus kita kan processingnya 2, color sama BW, iya, black and white, hitam putih. Dan hitam putih itu buatku sakral. Aku udah sediain, kan zaman dulu ya kalau kita mau pesen Ilford itu jauh-jauh hari Mas. Iya, betul. Aku udah pesen Ilford yang terbagus, terbaru. Terus aku menunggu si chemicalnya, fixer sama developnya itu. Itu cuci sendiri prosesnya? Cuci sendiri. Oke. Aku cari yang paling fresh, karena aku tahu bedanya. Iya. Jadi aku nunggu si chemical freshnya ini datang, lama kan jadi prosesnya. Yang color sudah aman, cuman dia menanti-nanti yang hitam putih. Tiba-tiba kliennya bilang gini, kok lama banget sih? Itu yang kemarin aku hire yang bikin pakai digital tuh udah jadi bagus lagi. Aku bilang masa? Karena menurutku tuh terlalu luar biasa gitu. Begitu dia kasih lihat aku gini, Mak, bagus. Oke. Zaman dulu ya, Mas. Aku tuh sampai nge-handle. Tahu nggak? Zaman dulu itu kita punya bisa beli mat-nya. Tapi kalau kita mau itu lebih menarik, kita punya foil emas atau foil silver. Mungkin fotografer nggak tahu ya. Jadi aku bikin itu tuh manual, aku tempelin satu-satu, kayak jahit. Di pinggirannya itu. Jadi di pinggiran frame-nya ya? Iya, di pinggiran frame. Ibarat ini nih, ini kan foil nih ceritanya. Tapi udah jadi. Kalau aku dulu, aku tempel lah itu satu persatu. Jadi itu namanya variasi. Aku sedetail itu ke customer. Sampai customer ngomong gitu, aku tuh kayak disuruh terjun dari lantai 20 ke dasar. Sambil bingung, kenapa? Kenapa aku harus terjun? Kan aku sepenuh hati gitu loh. Tapi pelan-pelan, mau tidak mau, kita harus adjust.
Belajar mencintai profesi kita itu dengan sedikit modifikasi. Karena masih sama-sama fotografi. Hanya kita harus adjust. Nah, itu perjalanan asmaraku dengan fotografi. Luar biasa. Ada yang punya kisah setipe kan ya? Kayaknya nggak banyak ya. Dan memang kalau cerita sedetail barusan buat aku luar biasa. Gitu. Ternyata kan saya pikir ya sudah seorang mahasiswi ikut potret, selesai kuliah ya sudah gitu. Makanya yang pertama dalam benak itu, oh ini yang sudah terus di bidang yang sama konsisten itu diantaranya Papyrus. Makanya yang punyanya perempuan lagi kan, Sari Kartini juga gitu. Nah, barangkali bisa menginspirasi. Ternyata untuk perjalanan fotografi sendiri kan udah berbeda ya, sudah magic. Barangkali jadi magic ceritanya. Nah sekarang kan saat itu tuh ada beberapa toko foto lah, gitu, studio foto dan lain. Apa pertimbangannya Papyrus itu berdiri? Padahal kan juga tadi digital udah mulai masuk dan lain kayak gitu kan, sudah mulai mempermudah semuanya. Sebenarnya Papyrus itu yang mungkin orang nggak banyak tahu, mulai dari zaman baru banget, bahkan belum wisuda ya, baru banget lulus, baru sidang, ya bulan 2, baru kemudian ketemulah dengan Sohib. Kala itu masih baru lah, belum sohipan ya, lama-kelamaan baru sohipan. Terus kita ngobrol panjang lebar, kita bilang, ayolah kita bikinlah brand foto. Sok lah, aku juga kepengen banget. Sayanya kepengen, dianya kepengen. Pas habis kuliah? Ya. Oh, baru banget itu, 2002. Tapi bentukannya masih weddingan. Oh, oke. Nah, weddingan itu ya sebenarnya sebelum itu aku udah motret komersil, still life. Terus modeling zaman dulu ya, modeling, terus profile, company profile, udah motret, tapi no brand. Sampai akhirnya ketemu temen ini, dia bilang yuk kita bikin yuk apa ya namanya ya? Karena zaman itu kan ya namanya zaman bahula ya. Kita tuh model utamanya adalah nyetak. Iya. Nyetak foto pakai kertas. Si kertas ini bahan dasarnya itu kan papirus ya. Maka temenku dari situ ya. Mas Gali tuh bilang, gimana kok namanya ini? Dia kasih beberapa nama, kita pilih papirus aja yuk. Kertas itu kan tempat banyak hal, nyetak iya, ngelukis iya. Iya betul. Jadi intinya menulis iya. Bahan dasar kertas itu adalah papirus, yang mana kertas ini menjadi media yang kita anggap media kreativitas. Nulis, melukis, cetak foto, banyak hal. Intinya dia adalah sebuah media kreativitas. Dulu kita berpikir bahwa bikin usaha fotografi itu, yaitu papirus ini, hanya butuh kreativitas. Kita nggak ada tuh berpikir, harus ngerti sistem produksi. Iya betul. Harus ngerti sistem marketing. Apa itu nggak paham. Pokoknya kita taunya motret, nih sekelompok fotografer bikin usaha. Wow, PR. Aduh, itu lucu. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Tapi udah terlanjur berdiri dong. Bener. Nunggu, nggak ada kliennya. Kan bukannya klien ada sebelum-sebelumnya sendiri, personal tapi ya? Ya, personal. Dan ketika si personal, ini PR awal nih. Saya perhatiin, masih lu kan April yang motret sama Gali, masih lu kan Gal yang motret. Ya, kalau gua nggak bisa, si April nggak bisa, si Gali dong. Nggak mau klien? Nggak mau. Nah itu kan yang saya lihat banyak fotografer itu kan lebih ke personal ya. Misalkan saya, orang maunya saya gitu, nggak mau. Karena ya sedikit ada titik seniman tadi kan, memang saya butuh mata kamu gitu, bukan mata ini gitu. Ini sebenarnya kalau industri gini nggak bisa. Misalkan pengen sama Ibu Apil di fotonya kan nggak ada orangnya juga. Jarang di tempat. Itu PR-nya Mas. Itu PR gedenya kala itu. Misalnya nih ya, saya pergi, waktu itu saya sampai nyariin klien itu
ke teman-teman WO. Yang saya pun nggak kenal sebenarnya. Datang aja, saya kan ada kantor WO tuh, zaman dulu kan banyak banget kantor WO. Saya ingat banget ya, sampai sekarang masih berteman akhirnya sama saya. Think Wedding Organizer. Pulang kerja, waktu itu aku akhirnya kerja ya, karena kirain tuh fotografi ini bisa menghidupi, ternyata agak kurang. Agak kurang gitu kan. Aduh, mesti cari job nih, tambahan pekerjaan. Yang akhirnya malah jadi kerjaan settle. Jadi saya ngelamar kerja, coincidentally dapat di media, jadilah wartawan. Nah itu yang kesamaannya. Bersama akhirnya. Kupikir jadi wartawan ini akan mendevelop kemampuan visualku dari fotografi naik kelas jadi videografi. Iya benar. Ternyata nggak bisa. Perusahaan itu mensyaratkan kita harus bisa A, B, C, D. Kita nggak punya pilihan. Tapi aku tetap pengen mempertahankan si fotografi ini, si papirus ini. Jadi aku tuh bolak-balik. Kalau off, aku datengin tuh WO. Memperkenalkan diri. Hai, aku dari Papirus Foto, wedding. Mau kerja sama nggak? Mau kerja sama. Tapi balik lagi problemnya itu. Kita memperkenalkan diri Papirus. Mereka tetap bilang, oh kamu kan fotografernya. Wah itu capek. Asli capek. Karena kadang-kadang baru beres kerja, lo harus nge-handle klien yang ini, minimal lo harus ada waktu dia tunangan. Kita beres kerja jam 5. Jam 5 harus ada di rumah orang. Iya. Hanya buat tunangan. Hadir aja. Ya pegang kamera lah minimal. Tim mah udah ada. Iya. Tapi kalau kita nggak datang, tampangnya mutung. Nah itu kita nggak mau ya. Kita harus jaga klien kita. Zaman dulu tapi ya, Om Dut, project fotografi wedding itu lebih gede dari sekarang. Iya betul. Bener nggak? Bener. Apalagi kalau misalkan mengatasnamakan studio gitu kan. Jadi sudah beda kalau sama personal yang bisa diukur per orang. Terus dibikin apa di situ sampai sistem jalan? Jadi setelah saya evaluasi, puncaknya sebenarnya waktu itu saya pingsan. Kelelahan. Depan klien? Iya. Terus gimana? Lucu, udah gitu gini, kita udah selesai nih pemotretannya. Belum letak kamera kan gantung di sini. Ngantem sini, lemes kok, kling, karena belum makan, kurang tidur, capek banget, begitu kan rame ya, tekanan darah rendah dong. Kan namanya orang kawinan rame ya. Iya. Aku tuh langsung pingsan, ngantem belakang, dinding untungnya. Habis itu langsung glesot, ngantem lagi lantai. Itu terpaksa dilariin ke rumah sakit kan. Dari situ aku mulai mikir, nggak bisa ini, harus dirubah sistemnya. Harus masuk ke retail. Kalau weddingan gini terus, nah aku juga beberapa kali tuh mulai menerima penolakan klien. Karena yang wedding, umurnya di situ. Ya kita umurnya nambah. Iya benar-benar. Lah, ini udah berapa kali nih seminggu ditolak klien gara-gara ngelihat umur. Padahal kayaknya aku juga belum tua-tua amat deh. Masih begitu ya ngelihat spesifik. Terus aku mulai mikir, wah nggak bisa nih, harus changing nih. Harus rubah nih ke retail. Papirusnya harus dimajuin, nggak bisa si April, si Galih gitu. Nggak bisa. Kalau si April dan si Galih, si Hendrik, partnerku, si Ipe waktu itu. Customer tuh datang, aku maunya Ipe, aku maunya Hendrik, aku maunya Galih, aku maunya April. Wah, gawat nih. PR. Aku harusnya di situ aku harus memilih untuk changing, shifting, nggak di jalan lain. Anyway kita dipaksa juga untuk ke digital, walaupun belum booming banget, masih mahal loh itu. Aku rubah akhirnya. Mulailah kita tanamin paket. Nggak ada lagi paket by apa siapa gitu, nggak ada. Oh, sebelumnya gitu sebelumnya. Kita keluarin paket itu based on output produk. Dia mau frame-nya berapa? Iya. Waktu itu kan udah mulai digital ya, kita nggak bicara berapa roll. Iya. Kita bicaranya album dan file digital yang moving. Jadi kita bikin film.
Film itu movie. Jadi acara mereka itu kita rekap dalam bentuk sinematik. Nah, tapi foto ya, foto yang divideokan. Foto yang divideokan. Oh, oke. Gitu loh. Terus kemudian kita kuatin di customer service. Jadi kita tidak pertemukan dengan fotografernya. Oh, okay. Semua yang ngurus customer service. Dan kala itu saya ingat banget ya, mulai muncul satu problem. Ketika dia mau fotografer itu, kita kasih fotografer itu. Tapi kemudian pasca produksinya fotografer itu kesulitan. Jadi dikomplain terus sama kliennya. Nah, cerita ini yang kita bawa ke customer baru. Okay. Kita jelasin, kalau sama fotografer tertentu, problem utamanya adalah pasca produksi. Oh iya bener, kemarin teman saya sama dia lama banget loh. Okay. Kamu mau pilih lama atau mau cepet? Enggak dong, sekarang kan zamannya digital harus cepet. Boleh nggak kita aja yang milihin fotografer, dijamin nggak kecewa. Yang ini adalah mixing fotografer, kita kasih lihat sampel-sampelnya. Bagus ya, ini mau bagus banget, yaudah deh saya mau. Begitu. Nah dari situ kita menemukan pattern. Klien wedding emang tinggi bayarannya, tapi resikonya pun tinggi. Jadi saya mulai lihat, oh mereka mau wedding itu punya kebutuhan private. Dan banyak yang sibuk, nggak bisa private keluar-keluar gitu, nggak bisa. Kita bikinin lah studio. Mulai. Kemudian dari situlah mulai muncul. Ada yang namanya peluang foto studio. Siap. Tanpa melihat siapa fotografernya. Yang penting kita harus siap. Customer datang, dia bilang, oh saya pengen foto. Kadang zaman dulu masih banyak dan sampai sekarang. Pengen foto apa? Dia bingung. Pengen foto gaya apa ya? Belum punya yang namanya konsep. Kita datang langsung dengan digital konsep. Kan nggak perlu lagi cetak. Iya benar. Langsung muncul di komputer. Mau konsep A, B, C, semua konsep yang bisa kita tawarkan yang memang kita punya backgroundnya dan settingan studionya. Wah itu langsung. Akhirnya ramenya dengan foto studio. Non-wedding. Keluarga mulai masuk, wisuda mulai masuk. Oh iya, baru nggak ditanya sama fotografernya ya, si fotografernya kebayang. Jadi kita kuatin di customer service dan pasca produksi. Karena itu penting buat customer. Kita sudah belajar bahwa customer itu pengen cepat. Instan adalah menjadi kata kunci. Seperti itu. Nah, kemudian saya mulai lihat juga di situ. Meskipun digital, orang masih tetap menghargai cetakan dan frame. Malah poin itu dihargain tinggi. Digitalnya tidak. Fotografi digitalnya tidak, tapi cetakan dan frame-nya tinggi. Karena dianggap kan kita foto bisa sering, tapi nyetak nggak bisa banyak dan nggak bisa sering. Betul. Karena space rumah terbatas. Gitu. Jadi kita mulai time to time changing lah Papyrus. Terutama waktu itu kan kita masih sewa garasi ya di Jalan Mangga nomor 32. Itu Papyrus pertama. Siap. Iya benar ya, Mangga ya. Gitu. Di Mangga gitu. Orang-orangnya juga banyak yang sudah berpulang. Teman-teman yang dulu itu banyak udah berpulang, Mas Andika. Oh, dulu sama nggak itu? Saya taunya dia semiotika fotografi. Mas Andika ya wafatnya di masjid ya, hari Jumat. Luar biasa. Gitu. Jadi kami ya di Papyrus itu kalau saya pribadi gitu ya, serangan digital udah berkali-kali. Tapi saya belajar untuk tetap mencintai fotografinya. Kita hanya butuh transisi. Kita hanya butuh adaptif. Jadi mungkin waktu itu kita memutusin kita butuh studio yang lebih gede. Karena permintaan studio itu luar biasa. Saya ngalamin masa di mana kita harus buka dari jam 5 subuh. Nggak stop sampai jam 10 malam. Wisuda. Dari yang tadinya akhirnya aku ngekos tuh. Dari yang tadinya tempat tinggal, kamar tinggal, rubah jadi studio. Jadi di atas itu 2 studio,
Tadinya studionya cuma di bawah, tapi akhirnya ya kalau Nambah. customer-nya mau naik ke atas ya kita bikin tuh studio. Di atas ada 2 studio, di bawah yang tadinya cuma 1 jadinya 2 studio. Jadi kita mikir, aduh butuh lebih banyak nih studionya. Makanya kita coba pindah. Dan itu adalah momentum di mana saya memang harus resign dari pekerjaan sebagai seorang wartawan. Karena satu harus nikah, yang kedua saya tahu nggak bisa deh kalau nikah masih menjalani pekerjaan wartawan, karena waktu itu pekerjaan saya banyak bepergian. Iya benar. Jadi berapa lama ya jadi dari 2002 sampai 2005. 3 tahun ya? 2002 awal, 2003, 2004, 2005 November terakhir. Setelah itu baru ngebangun fokus ya? Sebenarnya enggak. Sebelum 2005 akhir itu, November, 2004, saya tuh udah mulai bikin visibility study. 2004? Iya. Bagaimana kalau si papirus kecil ini dikembangkan menjadi konsep retail yang lebih kuat. Oke. Kita mulai review mesin cetak, Noritsu kala itu. Iya, Lihat harganya. No. Tapi Noritsu ya satu-satunya ya. Iya. Ada sih lebih mahal lagi Fujifilm. Noritsu Fujifilm. kan Kodak. Iya. Lebih murah, kelasnya lebih di bawah. Tapi emang saya hitung ulang, bisa nih kayaknya bisa. Kencengin ketinggal. Pindah ke sini? Iya. 2005 kalau gini. Iya. Om Dudi mungkin nggak inget ya. Waktu itu saya semi agak panik karena kita udah mulai goncang. Studio gede, tapi customer kurang. Iya. Kita udah bikin plang gede-gede di Mangga 32 itu. Pindah ke Jalan Bengawan. Tapi begitu melihat bangunannya gede, customer tuh nggak jadi masuk loh. Oh gitu ya, ada? Karena waktu itu masih tinggal di lantai 2. Lantai 1 aja nih dijadiin studio. Lantai 2 aku tinggal karena udah punya anak juga kan. Aku tuh sampai nungguin loh customer di parkiran itu. Sambil berusaha membujuk mereka, depan mataku tuh pergi. Datang kok nggak jadi? Gara-gara studio besar. Oke. Orang Bandung kan, dia suka yang rumahan. Oh, ternyata baru kelihatan juga ya tipe-tipe orang Bandung sebetulnya enaknya yang memang personal, rumahan kecil, bukan kayak gini gitu. Aku inget banget waktu itu ada rumah foto, inget nggak? Di Cihapit. Iya. Cihapit rumah foto. Nurul. Aku sampai pengen banget balik ke situ. Masa-masa itu. Saking sulitnya ini papirus foto ini. Yang di Jalan Bengawan ini. Jadi aku waktu itu akhirnya bikin kegiatan namanya Lomba Foto Group. Dirimu adalah juri. Iya. Tuh kan. Jadi kayak inget lagi bener ya, ada lomba foto grup bener. Iya. Itu dalam upaya, ya itu tadi tidak pernah ada yang bilang bahwa kamu cinta fotografi, profesimu dan hobimu adalah fotografi, dan layaknya semua cinta harus diperjuangkan rupanya. Kita harus bertransformasi bahkan di luar kehendak kita. Itu tidak hanya personal loh, tapi itu profesional juga. Begitu cintanya sama fotografi ini sampai harus berganti masa dan musim beberapa kali dijalani. Saya menolak keras loh tempat ini bangkrut. Menolak betul saya. Nggak mau. Ibaratnya saya, berapa kali saya melihat papirus itu, saya mikir aduh nggak kuat lagi. Masanya buruk. Dari mulai serangan digital, transisi ke retail, masuk lagi digital yang lebih luar biasa. Iya. Pandemi. Sekarang ChatGPT, AI. Saya bahkan belakangan ini baru menyadari bahwa oke, ternyata digitalnya jauh lebih menantang. Kenapa? Kita hanya tinggal menuliskan promptnya. Ini udah ada fotonya tapi jelek banget ini misalnya. Oke. Kita tinggal bilang di prompt itu, saya pengen lightingnya softbox dari sebelah kiri. Oke. Iya. Saturasi, aperture, asal clear promptnya. Iya. Tiba-tiba, voila, foto bulu, jadi foto bagus banget. Magic ya. Segini, oh Magic, ini magic kedua ya.
Tapi gini, Fotografer perintah. Fotografer perintah, fotografer prom. Tapi gini, di situ saya menyadari fotografi tidak akan pernah hilang. Kenapa? Coba kita lihat seluruh hasil yang bagus berasal dari prom yang bagus. Yang mengerti bagaimana painting with light. Kenapa? Fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Iya, seperti harfiah fotografi sendiri ya. Jadi kita hanya memang perlu transisi. Itu menyebalkan. Tapi menyebalkan. Kalau buat bisnis kayak gini, kan tadi kan ada beberapa ancaman, tapi ternyata itu magic. Ya, buat bisnis itu sesuatu hal yang tergantung bagaimana kita meleverage-nya. Oke. Bagaimana kita stretching ini pengetahuan. Itu kan balik lagi ya, mengalahkan ego. Dalam hati tuh aku gini, ya Allah, gini amat ya cobaan fotografi. Bener nggak? Tapi kalau aku pikir-pikir, enggak. Cara pandangnya harus dirubah. Ini adalah peluang besar. Berarti dirimu dengan kelas garasi bisa bikin kelas lighting. Bener nggak Om? Betul. Jangan harap dia nggak paham lighting, dia bisa bikin bagus banget. Beda. Promnya tetap harus clear. Harus orang yang paham ya? Harus orang yang paham bagaimana lighting itu bekerja. Mau apapun katanya tetap harus begitu. Digital juga begitu kok, makanya cuman dipermudah dan dipermurah. Cekrek, lihat visual, aku paling benci lah fotografer kayak gitu, sungguh. Benci banget, total ya benci. Oke. Cekrek, lihat, nggak pede pisan, berarti dia nggak ngerti gitu. Iya. Kalau dia pede, dikit-dikit nonton iya, dia ngerti, dia setting aja. Ya udah nonton terus. Foto, cekrek, nanti tinggal dia download, dia lihat, dia scroll lagi mana yang oke. Ketajaman matanya yang membuat dia cepat dan biaya nggak ada, nggak terbatas kok. Zaman dulu kita one shot one kill. Iya, 36 frame ya. Oh kita masang roll itu aja hati-hati coy. Iya. Kenapa? Biar ada bonus. Bisa satu, kayak masih ada satu lagi loh. Lumayan bonus, bonus. Ya kan? Iya. Itu orang zaman dulu begitu modelnya. Gitu. Jadi emang untuk seluruh cinta, mau tidak mau, apapun profesi yang dipilih, harus mau transisi. Adaptif. Supaya kita bisa survive. Termasuk papirus ini ya? Termasuk papirus ini. Ini kan kalau kita sebagai leadernya oke lah kita. Tapi kan buat mendeliver ke karyawan, itu kan juga PR lagi ya. Karena ini masuknya bisnis fotografi itu tidak melulu ngurusin teknis barusan, tapi ngurusin bagaimana kita ya tadi memanage semuanya, termasuk mentor. Karena zaman sekarang Gen Z, nah itu kan juga beda mereka. Oh justru mereka yang paling adaptif. Oh gitu ya? Ya. Lihatnya. Dan nggak bisa sama mereka itu monoton. Oke. Kalau kita bicaranya tidak sama Gen Z, generasi yang sebelumnya PR-nya banyak. Mengajarkan generasi non Gen Z adaptasi. PR. Tapi begitu ketemu Gen Z, wow. Mereka sangat adaptif. Saking adaptifnya, 3 bulan keluar, ganti. 3 bulan keluar, ganti. Malah bagus. Iya benar ya. Jadi refresh terus ya. Oke. Dari mereka justru kadang-kadang kita belajar kok. Gitu. Jadi kalau buatku emang mau nggak mau kita jadi bunglon ya. Bukannya nggak punya pendirian kita satu, adaptasi. Adaptif lah dengan perubahan yang diminta market. Tapi kan kita tahu rootnya adalah fotografi tetap. Mereka tetap berharap dapat foto yang menonjolkan karakter yang mereka mau. Dia youth ya youth. Dia udah senja senior, tunjukkan kematangannya. Karakter wajah, ketegasan, green yang tepat. Gitu loh. Kalau kayak saya gitu ya, kalau saya ditampilkan sangat tidak berkarakter mulus banget gitu, saya nggak suka. Hilang semua wisdom yang mau saya jual. Gitu loh. Jadi ya kalau buat saya
bagaimana mentransformasi diri, cerita panjang. Tapi saya yakin nggak generasi kita, nggak generasi Z ini, mereka akan berhadapan dengan obstacle yang serupa. Beda zona, beda gaya, tapi sama-sama obstacle. Jadi kalau buat saya, bagaimana kita occupied dengan obstacle itu yang akan membuat kita tetap bertahan. Dan nggak cuma bertahan, tapi mencoba untuk terus berkembang. Kalau saya lihat tren itu adalah sebuah cycle. Hanya kita pinter-pinter nge-tweaknya. Gitu. Dan mau adaptif. Mau dorong tim untuk terus adaptif. Itu sih Om. Menarik sih, fotografi nggak akan pernah ada habisnya, percaya sama saya. Buat yang mau bisnis fotografi, ini nggak akan pernah ada habisnya. Kuncinya tadi ya, adaptif ya? Adaptif. Oke, Sobat Garasi, gimana nih dari penuturan cerita dari Mbak April ini ya? Luar biasa, sangat inspiratif. Jadi sebenarnya cerita perjalanan itu bagian dari bagaimana kita harus adaptif dengan keadaan, termasuk keberadaan dari AI, keberadaan dari ChatGPT, pemotret tanpa kamera gitu ya. Bagaimana kita harus adaptif juga tadi membuat kita bisa hidup bertahan dan lebih berwarna barangkali seperti itu ya. Oke, ada kata-kata yang memang buat teman-teman sobat fotografi yang akan terjun di bisnis fotografi. Jangan khawatir kalau ngelihat banyak persaingan, tapi digital juga jadi sangat maju. Selalu ada cara buat kita itu untuk bisa mendevelop potensi diri kita menjadi seorang entrepreneur di bidang fotografi. Karena lahannya kebuka lebar. Apalagi dengan ada kayak kelas garasi, bisa ngasih pelatihan. Karena ya tadi saya cerita itu, meskipun AI, tetap kita harus ngerti dasarnya. Kalau nggak ngerti dasarnya nggak akan bisa bagus banget kok itu. Masih kalah dengan yang ngerti dasarnya. Jadi maju terus yang mau usaha fotografi, makin rame, makin seru. Oke, Sobat Garasi, Mbak April terima kasih banyak. Sama-sama, maju terus dengan papirusnya, semoga seneng terus bisa banget. berkolaborasi. Ini salah satu tempat yang buat saya juga sangat inspirasi. Terutama banyak anak muda di sini. Kita juga masih muda loh. Iya betul ya. Oke. Semangat fotografi. Nuhun ya. Selamat tanya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Bye-bye.